Namanya Nadia. Langkahnya pelan, suaranya lirih, dan wajahnya selalu tampak letih, seperti seseorang yang sedang berusaha bangkit dari reruntuhan kehidupan. Saat pertama kali dia datang ke rumahku, aku kira Tuhan sedang mengirimkan seseorang yang perlu diselamatkan. Seorang janda yang katanya baru saja dikhianati oleh suaminya. Suara tangisnya lirih, tapi menusuk. Matanya selalu merah, seolah dunia telah menelannya mentah-mentah. Aku, Alia, hanya bisa menatapnya dengan iba, dan membuka pintu rumahku selebar-lebarnya. Tapi ternyata, dalam diam, aku sedang membuka jalan menuju kehancuran. Dan sebelum aku lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe saluran ini dan tinggalkan komentar. Karena kisah ini tidak berhenti di sini. Ini baru bagian awal dari luka yang belum sembuh. Kalau kamu pernah merasa dikhianati oleh seseorang yang kamu percaya sepenuh hati, silakan ceritakan di kolom komentar. Karena mungkin kamu tidak sendirian. Nadia datang dengan cerita yang membuat dada sesak. Katanya, suaminya berselingkuh, meninggalkan dia dan 2 anaknya demi perempuan muda dari kantor. Ia datang padaku seperti anak ayam kehilangan induk, menggigil, bingung, rapuh. Dan aku, tanpa pikir panjang, langsung merangkulnya. Bukan hanya sebagai teman, tapi seperti adik sendiri. Kukira, perempuan yang pernah disakiti tak akan pernah sanggup menyakiti perempuan lain. Tapi ternyata, tidak semua luka membuat orang belajar. Beberapa luka justru menciptakan pelaku baru. Awalnya ia hanya datang seminggu sekali. Duduk di ruang tamu dengan secangkir teh manis, bercerita tentang mantan suaminya, tentang beratnya membesarkan 2 anak sendirian, tentang malam-malam sepi yang membuatnya takut mati sendiri. Aku mendengarkan, bahkan kadang menangis bersamanya. Kukira, persahabatan ini tulus. Kukira, aku sedang melakukan hal baik. Tapi satu hal yang tidak kusadari, Nadia tidak datang untuk sembuh. Dia datang untuk menyusup. Perlahan tapi pasti, kehadirannya menjadi bagian dari hariku. Ia mulai ikut membantuku di dapur. Kadang mengurus anakku saat aku sedang kerja. Bahkan ia sering tinggal lebih lama di rumah, dengan alasan tak ingin pulang ke rumah yang penuh kenangan buruk. Aku percaya. Aku bodoh. Aku memberi dia kunci cadangan rumah, agar dia bisa masuk jika aku sedang pergi. Kukira itu bentuk kebaikan. Kukira itu aman. Tapi nyatanya, kunci itu adalah awal dari kehancuran. Suamiku, Raka, awalnya tak terlalu banyak bicara dengan Nadia. Mereka hanya saling menyapa seperlunya. Tapi aku mulai melihat hal-hal kecil yang membuat hatiku tak nyaman. Raka mulai pulang lebih larut dari biasanya. Ponselnya lebih sering disembunyikan. Ia tertawa kecil saat membalas pesan, tapi berhenti saat aku bertanya sedang chat dengan siapa. Dan Nadia mulai berdandan lebih dari biasanya. Pakai lipstik tipis, parfum mahal, dan kadang mengenakan pakaian rumah yang terlalu ketat. Terlalu menggoda untuk perempuan yang katanya masih trauma ditinggal suami. Tapi aku masih berusaha menepis semua itu. Alia, kamu cuma capek. Mungkin kamu terlalu curiga, kataku pada diri sendiri. Karena aku tahu, kalau aku benar-benar mendengarkan firasat itu, aku akan melihat kebenaran yang lebih menyakitkan daripada kebohongan. Pernah suatu malam, Nadia bilang anak-anaknya sedang menginap di rumah nenek mereka. Ia takut pulang sendirian. Aku mengangguk, mempersilahkannya tidur di kamar tamu. Terima kasih, Li, kamu baik banget, katanya dengan suara gemetar, sambil memelukku. Aku tak tahu bahwa pelukan itu adalah pelukan ular sebelum menggigit. Aku tak tahu bahwa malam itu bukan pertama kalinya dia menginap. Hanya saja, malam itu aku yang tahu. Tapi entah sudah berapa malam sebelumnya aku tertidur, sementara dia dan suamiku mungkin terjaga dalam selimut yang sama. Keesokan harinya, Raka tampak segar. Sarapan sudah siap, kopi sudah dituang. Katanya Nadia yang menyiapkannya karena aku masih tidur. Aku tersenyum, berusaha menekan rasa aneh yang muncul di dada. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai retak. Seperti kaca yang diam-diam tergores, sampai nanti, pecah sepenuhnya. Dan ini baru awal.
Belum ada darah, belum ada teriakan. Tapi pengkhianatan sudah menunggu di tikungan. Aku mulai mencatat dalam diam. Bukan dengan pena, tapi dengan hati yang perlahan-lahan kehilangan tenangnya. Hal-hal kecil yang mungkin kalau kuceritakan pada orang lain, mereka akan bilang, "Alia, kamu cuma cemburu. Itu hanya perasaanmu saja." Tapi aku tahu, perasaan seorang istri yang dicintai dan dikhianati tak pernah keliru sepenuhnya. Suamiku, Raka, semakin sering tersenyum sendiri saat menatap ponselnya. Tapi saat aku lewat, ia buru-buru menutup layar. Kadang ia tertawa kecil di dapur, bukan dengan anak-anak, bukan dengan aku, tapi dengan Nadia. Dan Nadia, oh, dia semakin betah di rumah kami. Ia datang bahkan tanpa pemberitahuan. Kadang saat aku sedang mandi, kadang saat aku sedang menidurkan anak. Seolah, ini rumahnya juga. Pernah suatu sore, aku pulang dari pasar lebih cepat. Aku lihat mereka duduk di ruang tamu, terlalu dekat untuk ukuran sahabat. Raka terlihat canggung saat melihatku datang, tapi Nadia hanya tersenyum manis dan berkata, "Li, aku bantu Raka angkat galon tadi. Makanya duduk dulu." Aku tersenyum, tapi hatiku seperti disayat perlahan. Karena aku tahu, perempuan tidak perlu jadi istri untuk merasa memiliki. Kadang, cukup dengan rasa nyaman dan sedikit kelemahan dari suami kita. Semua bisa terjadi. Nadia mulai masuk terlalu jauh dalam hidupku. Ia tahu jadwal Raka lebih dari aku. Ia tahu apa makanan kesukaan suamiku. Bahkan tahu kalau Raka alergi telur. Padahal aku tak pernah bilang. Dari mana dia tahu? Kapan mereka bicara? Di mana aku saat itu? Aku mulai sulit tidur. Ada perasaan yang terus bergemuruh di dalam dada. Firasat. Firasat yang seperti bisikan malam hari. Tak bisa kau tolak, tak bisa kau buktikan. Tapi kau tahu, itu nyata. Satu malam, aku coba buka ponsel Raka saat ia tertidur. Tapi ada password yang berbeda. Dia sudah menggantinya. Dan saat aku menatap wajahnya yang lelap, ada amarah yang ingin meledak. Tapi tak bisa. Karena hatiku masih berdoa. Tolong, jangan sampai ini benar. Tapi kenyataan itu tidak pernah bisa ditahan terlalu lama. Ia akan muncul, bahkan saat kita tak siap. Dan setiap hariku mulai terasa seperti menunggu ledakan yang entah datang dari mana. Hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Aku sedang di kamar, menyusui anakku yang bungsu, ketika ku dengar tawa pelan di dapur. Kuintip dari celah pintu. Nadia sedang menyuapi Raka potongan buah. Dan Raka tak menolak. Ia tersenyum. Dengan senyum yang dulu hanya untukku. Hatiku mencelos. Dunia di sekitarku mendadak senyap. Dan aku tidak bisa lagi berpura-pura. Ini bukan tentang temanku yang butuh pertolongan. Ini tentang perempuan yang menunggu aku lengah, agar bisa mencuri yang paling kucintai. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan untuk ukuran rumah kecil kami yang biasanya riuh oleh tawa anak-anak. Tapi malam itu, tidak ada tawa. Hanya suara detak jam dinding yang seperti palu godam di dada. Dan firasat yang makin hari makin tajam, seperti belati. Anak-anak sudah tidur. Aku pun seharusnya ikut memejamkan mata. Tapi ada yang menggelisah di dalam pikiranku. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan, hanya kurasakan. Malam ini, akan ada yang terbuka. Sekitar pukul 10, aku keluar dari kamar. Alasanku sederhana, haus. Tapi sesungguhnya, aku hanya ingin melihat. Ingin tahu, apakah naluri ini akan menemukan apa yang selama ini kuhindari? Langkahku pelan, hampir tak bersuara. Lampu ruang tengah sudah dimatikan. Rumah tampak gelap. Tapi ada satu cahaya kecil dari dapur. Aku mendekat. Lalu, berhenti di balik tembok. Di sanalah aku melihatnya. Nadia, Raka, berdua, dalam pelukan. Nadia mengenakan daster tipis berwarna biru laut. Dasterku, yang pernah kubuang ke tumpukan pakaian lama karena sudah mulai pudar. Dia memakainya, seolah tubuhku tak lagi pantas untuk kain itu. Tangannya melingkar di leher Raka.
Dan Raka memeluk pinggangnya seperti seseorang yang sudah terlalu nyaman untuk merasa bersalah. Mereka berciuman tanpa terburu-buru, seperti dua orang yang sudah sering melakukannya. Aku tidak menangis. Belum. Karena tubuhku terlalu kaget untuk bisa bereaksi. Rasanya seperti dibekukan. Mataku terbuka, tapi jiwaku seperti diusir dari tubuh. Aku bukan lagi Alia. Saat mereka akhirnya melepaskan pelukan itu, Nadia membisikkan sesuatu ke telinga Raka. Mereka tertawa pelan. Dan malam itu, aku tahu, ini bukan kecelakaan, bukan hilaf, bukan kekeliruan. Ini adalah rencana yang telah disusun perlahan. Di balik wajah yang pura-pura sedih, dan bahu yang pura-pura rapuh, aku kembali ke kamar dengan langkah gontai, menggenggam mulutku agar tak berteriak. Menatap anak-anakku yang sedang tertidur pulas, tak tahu bahwa dunia ibu mereka baru saja hancur. Ku peluk mereka. Ku dekap tubuh mungil itu sekuat mungkin. Karena hanya mereka yang masih benar-benar milikku. Di dalam gelap, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena Raka selingkuh, tapi karena yang menjadi selingkuhannya adalah perempuan yang kupeluk ketika ia menangis. Yang kusebut sahabat. Yang pernah kucintai sebagai saudara. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya memikirkan satu hal. Kenapa? Apa yang kurang dari diriku? Aku istri yang setia. Aku ibu yang baik. Aku menjaga rumah ini sepenuh jiwa. Lalu kenapa? Raka merasa perlu mencari hangat di pelukan perempuan lain? Dan Nadia, apa yang membuatmu tega? Apa pelukanku kurang erat? Apa ketulusanku tak cukup membuatmu merasa dicintai? Hingga kau merasa perlu mencuri dari hidupku? Pagi harinya, aku bertingkah biasa. Menyiapkan sarapan. Mengantar anak ke sekolah. Tersenyum, meski hatiku seperti sedang berdiri di tengah kebakaran. Nadia datang seperti biasa. Dengan senyum palsunya. Dengan suara lembutnya yang menjijikkan. Li, kamu kelihatan capek. Aku bantu bersihin cuciannya. Dan aku, seperti perempuan paling sabar di dunia, mengangguk. Padahal hatiku sedang mengukir pisau yang perlahan-lahan mulai kugenggam. Aku mulai mengamati lebih dalam. Kebohongan-kebohongan kecil yang selama ini kuanggap sepele. Raka bilang lembur, tapi kaos kaki kotornya tidak sesuai dengan sepatu kerja. Nadia bilang pulang cepat, tapi lotionnya masih wangi lavender saat malam. Bahkan kadang, aku melihat bekas lipstik di gelas kopi Raka yang bukan milikku. Satu malam, aku mencoba bicara dengan Raka. Kukumpulkan keberanian. Kutahan tangis. Kutatap matanya dan kutanya pelan. Ka, kamu ada hubungan sama Nadia? Dia tertawa. Enteng. Ringan sekali. Seolah pertanyaanku lucu. Gila kamu. Teman kamu sendiri. Jangan fitnah orang sembarangan, Li. Lalu dia masuk kamar. Meninggalkan aku dengan perasaan yang lebih sakit dari sebelumnya. Bukan karena dia menyangkal. Tapi karena dia merasa aku tidak layak tahu. Malam-malam berikutnya kulalui dengan pura-pura bodoh. Karena aku tahu, jika aku meledak sekarang, semua akan hancur sebelum waktunya. Aku butuh bukti. Aku butuh satu momen di mana mereka tak bisa lagi lari dari kenyataan. Dan Tuhan, seperti ingin menunjukkan bahwa luka ini nyata, mengabulkan permintaanku di malam keempat. Aku pulang lebih cepat. Harusnya aku di rumah ibu, tapi hatiku memaksa untuk kembali. Langit mendung. Rumah sepi. Pintu tidak dikunci. Saat aku membuka pintu kamar tamu, di sanalah mereka. Telanjang. Di atas ranjang yang pernah kugunakan untuk tamu-tamu terhormat. Nadia menjerit kecil. Raka langsung berdiri. Wajahnya pucat. Aku tidak berkata apa-apa. Tidak marah. Tidak menangis. Hanya berdiri di sana. Seperti tubuh tanpa jiwa. Seperti rumah yang sudah tak punya dinding. Aku melangkah mundur. Pelan. Menutup pintu. Lalu terduduk di lantai. Itulah malam di mana aku tahu. Aku tidak hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan kepercayaan terhadap semua yang kupikir suci.
Aku duduk di lantai ruang tengah, dengan punggung menempel di dinding yang dingin. Sementara seluruh tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak luka yang datang sekaligus. Aku mendengar suara pintu kamar ditutup tergesa. Langkah Raka yang tergesa menuju ruang tamu. Nggak seperti yang kamu pikir, Lee. Kalimatnya menggema seperti ejekan. Lucu sekali. Apa yang harus kupikirkan? Bahwa tubuh telanjang mereka itu hanya lelucon? Bahwa ranjang yang bergoyang itu hanya mereka bersilat? Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidak melihat suamiku. Aku melihat seorang asing yang telah lama tidur di sampingku, menyentuh tubuhku, memanggilku, sayang. Tapi hatinya rupanya telah pergi jauh. Mungkin sejak lama. Aku bisa jelasin semuanya. Ucapnya. Kalimat klasik yang sering kita dengar di sinetron murahan. Dan sekarang, aku mengalaminya sendiri. Lucunya hidup ini. Ternyata kenyataan bisa lebih menyakitkan dari cerita. Nadia keluar dari kamar pelan-pelan. Wajahnya ketakutan. Tapi masih dengan bedak yang belum hilang. Dia mengenakan jaketku. Mungkin untuk menutupi tubuh yang barusan dibelai oleh suamiku. Lee, aku. Dia tak sanggup melanjutkan. Dan aku tak butuh kata-kata darinya. Karena dalam kepalaku, seluruh kenangan kami sedang terbakar. Kupandangi wajahnya. Wajah yang pernah kuanggap sebagai rumah kedua. Tempat curhat, tempat tertawa, tempat berbagi beban. Dan sekarang, tempat paling busuk dalam hidupku. Pergi, ucapku lirih. Lee, aku. Kau dengar, Nadia? Aku menatap langsung ke matanya. Pergi. Sebelum aku lupa caranya jadi manusia. Dia tak banyak bicara lagi. Dia hanya menunduk. Dan pergi. Tanpa sepatah maaf. Tanpa rasa bersalah yang cukup untuk menebus luka yang dia torehkan. Raka masih berdiri di depanku. Menatapku dengan mata lelah yang seolah ingin dikasihani. Tapi tidak. Aku sudah kehabisan air mata untuk orang sepertimu. Kenapa, K.A.? Pertanyaan itu keluar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Bukan marah, tapi patah. Kenapa harus dia? Kenapa di rumah ini? Kenapa? Saat aku begitu percaya, Raka duduk, menunduk. Awalnya cuma kasihan. Dia sering nangis. Kamu tahu sendiri. Terus, kita ngobrol. Dia ngerti aku. Aku ngerasa nyaman. Lucu sekali. Nyaman. Satu kata itu bisa menghancurkan satu rumah. Dan kamu pikir aku ini apa? Neraka? Suaraku mulai naik. Aku yang masakin kamu tiap hari. Aku yang mandiin anak-anak kita. Aku yang gak pernah nolak meski tubuhku kelelahan. Dan kamu bilang, dia lebih bikin kamu nyaman. Raka menunduk lebih dalam. Tak mampu menjawab. Karena memang tak ada jawaban yang cukup baik. Untuk mengobati luka sebusuk ini. Aku nggak niat nyakitin kamu, Lee. Aku tertawa. Tawa getir yang rasanya seperti menelan pecahan kaca. Ya ampun. Jadi semua ini kamu lakukan karena sayang? Karena gak niat nyakitin. Aku berdiri. Bagus. K.A., kamu berhasil. Kamu sukses jadi suami yang paling gak niat. Tapi paling melukai. Malam itu aku tidak tidur. Dan Raka memilih tidur di sofa. Entah karena malu, atau karena tak sanggup menatap wajah yang dia hianati. Pagi harinya, aku menatap cermin. Wajahku pucat, mata sembab. Tapi di balik semua kehancuran itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Aku tahu, aku harus memilih. Diam dan hancur pelan-pelan. Atau bangkit dan menulis kisahku sendiri. Anak-anakku butuh ibu yang kuat. Bukan ibu yang dikhianati dan diam saja. Rumah ini bukan hanya bangunan. Ini adalah benteng dari jiwa yang pernah percaya. Dan aku tak akan biarkan siapapun merobohkannya lagi. Hari itu, aku mulai membuat rencana. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diriku. Dan cinta yang masih tersisa untuk anak-anakku. Aku selalu percaya.
Bahwa perempuan tidak benar-benar bangkit karena amarah, tapi karena luka yang sudah tak bisa lagi ditampung oleh dada. Dan pagi itu, dadaku sudah penuh, sampai ke ujung napas. Aku duduk di dapur, menatap piring-piring kotor yang biasanya ku bersihkan dengan ikhlas. Hari ini, semuanya tampak berbeda. Piring-piring itu seperti sisa-sisa pengkhianatan. Sendok yang dipakai Raka. Gelas yang mungkin disentuh Nadia. Meja yang dulu tempat kami bercanda, kini seperti panggung sandiwara. Aku diam. Tapi di dalam diamku, aku mulai menyusun sesuatu. Bukan skenario balas dendam. Bukan perang. Tapi kepergian. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Membuka kembali tabungan pribadiku yang sempat ku pendam. Uang hasil menjahit, uang arisan, uang kecil-kecilan yang kusembunyikan dari siapapun, bahkan dari Raka. Lalu aku mulai menyortir pakaian anak-anak. Mana yang masih muat? Mana yang harus dibawa kalau aku pergi? Tidak mencolok. Semua kulakukan pelan-pelan. Karena kepergian paling menyakitkan adalah yang tak terduga. Aku juga mulai diam-diam mencari kontrakan kecil. Dekat sekolah anak-anak. Tak mewah, tak luas. Tapi cukup untuk hidup yang lebih tenang, tanpa pengkhianatan, tanpa kepura-puraan. Hari demi hari kulewati seperti biasanya. Aku masih masak, masih menyuapi anak, masih tersenyum saat tetangga datang. Karena dalam dunia perempuan yang terluka, pura-pura bahagia adalah bagian dari kekuatan. Raka mulai mencoba mendekat lagi. Mungkin karena merasa bersalah, atau takut kehilangan. Dia membelikanku bunga. Pernah juga memasak sarapan sendiri. Dan berkata, "Aku mau berubah, Li. Aku janji." Aku hanya diam. Karena aku tahu, janji dari lelaki yang pernah berbohong lebih ringan dari debu yang berbangan. Nadia tidak pernah datang lagi ke rumah. Mungkin Raka menyuruhnya menjauh. Atau mungkin dia tahu, aku sedang bukan Alia yang sama. Aku tidak lagi diam karena takut, tapi diam karena sedang mengukir jalan keluar. Satu malam, aku duduk di ruang tengah. Raka menghampiri. "Masih marah, Li?" Aku menoleh pelan. "Sudah enggak? Capek marah." Dia tersenyum lega, lalu memegang tanganku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menariknya. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku sudah tak peduli. Itulah bedanya perempuan yang ingin bertahan dan perempuan yang sudah siap pergi. Yang pertama menangis saat disentuh. Yang kedua, hanya diam. Karena hatinya sudah pergi lebih dulu. Malam itu, aku duduk di dekat anak-anakku yang tertidur. Ku kecup kening mereka satu-satu. Dan ku bisikan dalam hati. "Maafkan ibu. Harus membawa kalian pergi. Tapi ibu janji. Tempat baru kita nanti, tidak akan ada air mata." Esok harinya, aku pergi ke pengadilan agama. Diam-diam, tanpa suara, tanpa ribut. Ku ketik nama lengkapku di formulir. Ku cantumkan alasan. Pengkhianatan suami dan tidak adanya kepercayaan. Tanganku gemetar saat menyerahkan berkas. Tapi di balik getaran itu, ada perasaan ringan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Aku akhirnya memilih diriku sendiri. Malam hari, Raka bertanya, "Besok kamu kemana?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Besok aku ke tempat yang lebih damai." Dia tertawa kecil, mengira aku sedang bercanda. Dan aku ikut tertawa. Karena dia belum tahu, besok adalah hari terakhir aku menjadi istrinya. Pagi itu aku bangun sebelum azan subuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sesak di dada. Ada ketenangan aneh yang mengalir di tubuhku. Mungkin karena aku tahu, hari ini aku akan mulai hidupku sendiri. Kupandangi dua anakku yang masih terlelap. Wajah-wajah mungil itu tidak tahu bahwa hidup mereka akan berpindah arah. Bahwa mulai hari ini, tidak akan ada lagi suara ayah di pagi hari. Tidak akan ada lagi meja makan yang lengkap. Tapi juga, tidak akan ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi perempuan asing di dapur. Tidak ada lagi luka yang kusembunyikan di balik senyum.
Aku tidak membawa banyak barang. Hanya pakaian yang penting, dokumen anak-anak, sedikit uang di dompet, dan selembar surat yang kutinggalkan di meja makan. Aku pergi bukan karena aku membenci, tapi karena aku mencintai diriku yang sudah terlalu lama kau lupakan. Rumah kontrakan kecil itu terletak di gang sempit. Temboknya belum dicat. Lantainya retak di beberapa bagian. Tapi saat aku membuka pintu, angin pagi menyambutku seperti teman lama. Dan aku tahu, inilah tempat di mana aku akan menyembuhkan luka. Anak-anak bingung. Tentu saja. Si bungsu bertanya, "Ibu, ayah nggak ikut?" Aku mengusap kepalanya pelan. "Untuk sementara, kita tinggal bertiga dulu ya. Tapi ibu janji, kita akan bahagia." Ia hanya mengangguk, dan pelukanku adalah rumah baru baginya. Hari-hari pertama tidak mudah. Aku harus mengatur uang dengan sangat ketat. Makan cukup seadanya. Nasi, telur, tahu goreng. Kadang, hanya bubur garam. Tapi tak pernah sekalipun aku mengeluh di depan mereka. Karena aku tahu, seorang ibu tidak hanya memberi makan, tapi juga memberi semangat. Aku kembali menjahit. Tetangga mulai menitipkan baju sobek, kancing lepas, bahkan gorden yang perlu dipendekkan. Setiap malam, ketika anak-anak tidur, aku duduk di depan mesin jahit tua sambil memutar doa dalam kepala. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan anak-anakku merasakan kekurangan cinta. Dan entah bagaimana, rezeki datang seperti tahu aku sedang berjuang. Seorang guru TK di dekat rumah memintaku menjahit seragam anak-anak sekolah. Lalu seorang ibu rumah tangga memesankan mukena kecil untuk pengajian. Aku mulai punya pemasukan tetap. Tidak banyak, tapi cukup untuk membayar sewa, listrik, dan sekolah dasar si sulung. Aku mulai tersenyum lebih sering. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena aku tidak lagi membohongi diriku sendiri. Sore hari, ketika langit oranye dan anak-anak tertawa bermain di halaman kecil, aku duduk di lantai, menatap mereka sambil meminum teh pahit. Dan di saat itulah, aku sadar, aku mungkin telah kehilangan suami. Tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Raka beberapa kali menelepon. Ku kunci nomornya. Dia kirim pesan. Katanya dia rindu. Katanya dia menyesal. Tapi aku tidak membalas. Karena aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang butuh dibujuk dengan kata-kata. Dan Nadia, dia hilang begitu saja. Seperti bayangan busuk yang akhirnya dibawa angin. Entah dia pergi karena malu, atau karena Raka pun akhirnya meninggalkannya. Tapi aku tidak peduli. Karena hidupku kini bukan tentang mereka lagi, tapi tentang aku dan anak-anakku. Satu malam, si sulung bertanya, "Ibu sedih nggak ninggalin ayah?" Pertanyaan itu menghujam pelan ke dalam dada. Tapi aku menatap matanya dan menjawab lembut. "Sedih, Nak. Tapi lebih sedih lagi kalau ibu tetap tinggal dan pura-pura bahagia." Dia terdiam, lalu memelukku erat. Dan aku tahu, pelukan itu lebih tulus dari 1000 maaf dari lelaki yang mengkhianati. Luka itu masih ada, tapi tak lagi berdarah. Waktu ternyata benar-benar obat. Bukan karena ia menghapus rasa sakit, tapi karena ia mengajarkan bahwa hidup bisa terus berjalan. Meski hatimu pernah dipatahkan, hari-hariku mulai lebih teratur. Pagi sibuk menyiapkan anak-anak, siang menjahit pesanan tetangga, malam mendongeng sampai si bungsu tertidur pulas di pelukanku. Kadang letih, tapi dalam lelah itu, ada rasa syukur yang perlahan tumbuh. Aku mulai belajar tersenyum bukan karena terpaksa, tapi karena memang ingin. Mulai menatap cermin bukan untuk mencari kekurangan, tapi untuk mengingat bahwa aku tetap perempuan yang layak dicintai, meski pernah dihancurkan. Satu sore, saat aku menjemput si sulung dari sekolah, seorang laki-laki menyapa pelan. Tingginya biasa, wajahnya teduh, senyumnya ringan. "Bu Alia ya? Saya, Arfan, guru olahraga di sini. Teman Bu Sari." Aku mengangguk sopan.
Tidak mengira bahwa senyum ringan itu akan perlahan-lahan membuka pintu yang telah lama kututup rapat. Arfan bukan seperti Raka. Ia tak banyak bicara, tapi setiap ucapannya terasa penuh makna. Dia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, tapi selalu hadir saat aku butuh didengar. Awalnya aku curiga, karena hatiku masih belum bisa percaya pada lelaki manapun. Tapi Arfan tak pernah memaksa. Ia datang seperti embun, pelan-pelan menyejukkan. Kami mulai sering bertemu, sekadar bicara di halaman sekolah, atau berbagi tawa soal tingkah lucu anak-anak. Aku mulai nyaman. Bukan karena ingin ganti hati secepat itu, tapi karena dia tidak menghakimi luka yang pernah kumiliki. Suatu sore, ia datang ke rumah membawa buku cerita. Katanya, untuk dibacakan ke anak-anak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat anakku tertawa bersama figur laki-laki, tanpa merasa takut. Tapi aku tahu diriku. Aku tidak ingin terburu-buru. Luka ini masih berbekas. Dan aku takut terlalu cepat memberi harapan. Arfan paham. Dia tidak menuntut. Dia bilang, kalau kamu belum siap, nggak apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Kalimat itu lebih hangat dari pelukan, lebih jujur dari sejuta janji, lebih kuat dari semua maaf yang pernah kudengar dari mulut Raka. Malam itu, setelah Arfan pulang, aku duduk di serambi rumah kecilku, ditemani secangkir teh dan bulan separuh. Dan aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena hatiku mulai sembuh. Aku tak lagi ingin kembali. Aku tak lagi menyesali. Aku mulai belajar menerima bahwa tidak semua perpisahan adalah akhir. Kadang, itu awal dari cerita yang lebih baik. Rumah kontrakan kecil itu, lambat laun, berubah menjadi istana kecil bagi kami. Lantainya yang retak tak lagi terlihat jelek, karena tertutup tawa anak-anakku. Atapnya yang bocor di pojok tak terasa dingin, karena pelukan mereka selalu hangat. Aku belajar mencintai hidup yang sederhana. Pagi dengan aroma nasi goreng, siang dengan derik mesin jahit, malam dengan dongeng dan nyanyian Nina Bobo. Aku tak kaya, tapi juga tak kekurangan. Yang paling penting, aku tak lagi disakiti. Di antara malam-malam yang sunyi, aku menulis jurnal kecil, berisi potongan rasa, yang tak sempat kusampaikan kepada siapapun. Aku bukan janda yang menyimpan dendam. Aku adalah ibu yang menyimpan kekuatan. Anak-anakku tumbuh. Si sulung mulai pintar membantu adiknya. Si bungsu tak lagi bertanya soal ayah. Mereka mulai paham. Yang ada di depan mereka adalah satu-satunya yang selalu tinggal. Aku. Arfan sesekali datang, membantu antar anak ke sekolah, atau sekadar menemani makan siang. Hubungan kami masih tanpa label. Karena aku masih takut pada janji, tapi tidak lagi takut pada harapan. Dan ketika hidup mulai terasa stabil, ketika aku mulai bisa bernapas tanpa luka, satu surat datang. Dikirim lewat petugas pengantar dengan wajah dingin. Pemanggilan mediasi sengketa hak asuh anak. Atas nama Raka Pratama. Hatiku jatuh. Luruh seketika. Tanganku gemetar saat membaca isi lengkapnya. Raka, lelaki yang pernah meninggalkan kami, yang kuberi maaf diam-diam tapi tidak pernah lupa, kini menuntut hak atas anak-anakku. Surat itu masih kupeluk di dada. Sampai malam menelan seluruh cahaya. Aku tidak menangis, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang meledak di dalamku. Bukan amarah, tapi semacam takut, yang menusuk diam-diam. Sudah cukup jauh aku melangkah. Sudah kubangun ulang reruntuhan hidupku. Sudah kutata setiap kepingan hati yang pecah. Dan sekarang, seseorang yang membuat semuanya hancur, dengan entengnya datang dan berkata, aku ingin kembali, tapi hanya untuk anak-anak. Lelaki itu, bahkan tidak menyinggung soal aku. Dia tidak bicara soal luka yang kubawa keluar dari rumah kami. Dia tak pernah mengunjungi anak-anak saat sakit. Tidak tahu si sulung juara lomba mewarnai. Tidak tahu si bungsu ketakutan saat petir menyambar malam-malam.
Tapi sekarang, ia ingin hak asuh? Aku tak ingin membalas. Tak ingin membenci. Tapi rasa ini seperti pintu tua yang dipaksa dibuka paksa. Berderit, rapuh, dan menyakitkan. Aku menatap anak-anakku yang tertidur. Kupeluk mereka lebih erat dari biasanya. Kukecup kening mereka dengan napas yang berat. Dan kubisikkan pelan. Ibu nggak akan biarkan siapapun ambil kalian. Bahkan ayah kalian sendiri. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor lebih perempuan. Duduk di antara para wanita yang mungkin memikul beban serupa. Mataku menatap meja, takut bertemu mata siapapun. Sampai seorang perempuan parubaya duduk di sampingku. Namanya Bu Ratna. Ia adalah kuasa hukum yang akan mendampingiku. Saya baca kasus ibu. Jelas bahwa selama ini, ibu yang merawat penuh. Kami akan bantu sepenuh hati. Tapi nanti, saat mediasi, ibu harus kuat. Karena suami ibu akan bicara seakan-akan ia adalah ayah paling peduli sedunia. Aku tersenyum pahit. Aku tidak takut, Bu. Aku cuma muak. Hari mediasi tiba. Aku memakai baju terbaik yang kupunya. Bukan untuk pamer. Tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi perempuan yang disia-siakan. Raka datang bersama pengacaranya. Wajahnya terlihat bersih. Lebih rapi dari saat aku terakhir melihatnya. Ia duduk di seberang meja panjang. Matanya sempat menatapku. Dan di sana, tak ada penyesalan. Saudara Raka, kata mediator, apa yang membuat Anda ingin mengambil hak asuh anak-anak? Raka menjawab dengan suara yang terlatih. Saya merasa, sebagai ayah kandung, saya berhak. Lagi pula, saya khawatir lingkungan tempat tinggal mantan istri saya tidak ideal untuk tumbuh kembang anak. Jantungku nyaris copot. Ia berani menyebut rumah kecil kami tempat tak layak, padahal rumah itu satu-satunya tempat kami belajar kembali tertawa. Dia bahkan tidak tahu, suaraku pecah, kalau anak kami alergi susu sapi. Dia nggak tahu anak bungsu takut sama suara keras. Dia nggak tahu apapun. Tapi dia datang dan menyebut hidup kami tidak ideal. Mediator mencoba menenangkan. Tapi air mataku menolak. Ia jatuh, bukan karena lemah, tapi karena marah yang terlalu lama kusimpan. Saya tidak mencegah dia bertemu anak-anaknya. Saya cuma tidak ingin mereka dibawa ke rumah yang sama dengan perempuan yang pernah menghancurkan ibu mereka. Aku menatapnya, tajam. Karena ya, saya tahu, kalian masih bersama. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata. Dan aku tahu, kata-kataku tidak hanya menyakitinya, tapi juga menelanjangi kebohongan yang coba ia bungkus dengan rapi. Selesai mediasi, aku duduk di pelataran gedung, mengelap sisa air mata. Langit mendung, tapi tidak ada hujan. Seperti hatiku yang berkabut, tapi tetap ingin tegar. Lalu suara itu datang. Pelan, tapi hangat. Alia. Aku menoleh. Alvan. Dengan jaket abu dan senyum yang tak berubah. Aku tadi dapat kabar dari Bu Sari. Katanya kamu ada mediasi. Kamu nggak sendiri, kan? Aku mengangguk. Lalu tanpa sadar, aku memeluknya. Erat. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai satu-satunya tempat aman di tengah gemuruh badai. Malam itu langit seperti meredam seluruh suara bumi. Gerimis turun pelan, seperti bisikan. Dan aku duduk di sudut kontrakan, menatap dinding yang mulai lembab. Anak-anak tidur lebih cepat malam ini. Mungkin mereka lelah. Atau mungkin hanya ikut merasakan udara dingin yang pelan-pelan menyusup ke hati ibunya. Setelah sidang kemarin, aku berharap sedikit tenang. Tapi rupanya, perang yang sesungguhnya baru dimulai. Besok paginya, saat aku ke warung, pandangan orang-orang berubah. Mbak Yuni, yang biasanya menyapaku ramah, kini hanya melirik singkat lalu pergi. Bu Lilis, yang sering menitip belanjaan, kini pura-pura sibuk saat aku datang. Aku tidak butuh waktu lama untuk tahu bahwa Nadia mulai bicara. Katanya Alia itu egois. Gak mikirin anak.
Maksa rebut hak asuh cuma karena sakit hati ditinggal. Iya, dengar-dengar dia pernah tinggal serumah sama laki-laki yang bukan suaminya. Tuh. Wah, jangan-jangan si Arfan itu pelarian. Bukan cinta. Kata-kata itu seperti racun. Disisipkan pelan-pelan di telinga tetangga. Mereka tak sadar bahwa bisikan itu berasal dari perempuan yang dulu tidur dengan suami sahabatnya sendiri. Aku pulang ke rumah dengan dada terbakar. Tapi bukan karena marah, karena tak bisa membela diri. Mereka tak tahu perjuanganku. Tak tahu tangisan malam-malamku. Tak tahu bahwa untuk membeli beras saja, kadang aku harus rela tidak makan siang. Tapi yang mereka tahu hanya gosip murahan yang disebar dengan wajah manis. Beberapa hari kemudian, Bu RT memanggilku. Maaf ya, Alia. Ada keluhan dari warga soal lingkungan. Katanya kamu sering bawa laki-laki ke rumah. Bikin gak nyaman. Aku tercekat. Lidahku keluh. Ingin kujelaskan bahwa Arfan hanya datang untuk bantu antar anak ke sekolah. Atau antar galon saat punggungku sakit. Tapi aku tahu, tak ada ruang bagi logika ketika prasangka sudah lebih dulu tertanam. Kami cuma minta kamu jaga sikap, supaya gak jadi bahan pembicaraan warga. Ucap Bu RT lagi. Aku mengangguk. Bukan karena setuju, tapi karena lelah. Karena tahu bahwa kebenaran tak selalu menang melawan bisikan penuh senyum. Malamnya, Arfan datang. Membawakan nasi goreng hangat dan termos kecil berisi teh manis. Maaf ya, tadi aku sempat dengar dari Pak Seno. Katanya Nadia nyebar isu. Dia bilang kamu perempuan murahan yang gak bisa urus anak. Aku diam. Bibirku gemetar. Tapi aku tahan air mata itu. Arfan, kalau semua orang percaya dia, apakah aku harus menyerah? Apakah aku harus pasrah dan pergi, biar anak-anakku gak malu jadi anakku? Arfan memandangku lama. Lalu duduk di sampingku, menyentuh tanganku. Alia, dunia boleh bersuara, tapi anak-anakmu mengenal siapa ibunya. Aku mengenalmu. Lebih dari semua kabar yang mereka punya. Kalau kamu menyerah, bukan hanya kamu yang kalah, tapi juga kebenaran. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena sadar. Aku tidak sendiri. Pagi berikutnya, saat aku mengantar anak ke sekolah, Bu Lina, tetangga depan rumah, menyapaku. Alia, kalau butuh bantuan jaga anak pas kamu ke pengadilan, aku bisa bantu ya? Aku menatapnya dengan mata membesar. Jangan dengar orang-orang. Aku tahu siapa kamu. Aku dengar langsung dari Arfan waktu dia bantu suamiku angkut barang. Katanya kamu perempuan paling kuat yang dia kenal. Lalu datang Pak Seno. Lalu Mbak Yuni. Satu persatu, mereka mulai menyapaku kembali. Tak semua percaya Nadia. Dan aku sadar, fitnah bisa merambat, tapi kejujuran tetap punya akar. Hujan turun siang itu. Tidak deras, tapi cukup membuat jemuran basah kembali. Dan cukup membuat aku berdiri di balik tirai, menatap keluar dengan hati sesak. Sudah 2 minggu sejak sidang pertama. Sudah 2 minggu pula sejak Nadia mulai melancarkan serangan diam-diam lewat lidah-lidah manis penuh kebohongan. Aku bertahan. Tapi anak-anak, mereka mulai merasakan denting kerasnya dunia orang dewasa. Sore itu, Azam pulang sekolah dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Wajahnya muram. Tangannya menggenggam buku bergambar dinosaurus yang lusuh. Bu. Di sekolah, temanku bilang kalau ibu orang jahat. Aku berhenti mencuci piring. Air masih mengalir dari keran. Tapi hatiku seperti mati rasa. Aku menoleh perlahan, berjongkok, memandang matanya yang bening. Kini keruh oleh kebingungan. Siapa yang bilang begitu, Nak? Gak apa-apa, kamu boleh cerita. Azza menghela napas kecil, lalu bergumam pelan. Katanya, ibu rebut kami dari ayah karena ibu gak mau kami bahagia. Katanya ibu cuma marah karena ayah nikah lagi sama Tante Nadia. Dek, itu pertama kalinya nama itu keluar dari mulut anakku. Dan rasanya lebih tajam dari pengadilan manapun. Aku memeluknya erat. Kepalanya ku gendong seperti bayi. Karena aku tahu, di balik tubuh yang mulai besar itu, hatinya masih rapuh,
dan jiwanya masih bingung memilah mana yang benar. Nak, ibu bukan ingin merebut kamu dari siapa-siapa. Ibu cuma ingin kamu tumbuh di tempat yang jujur, tempat yang gak penuh kebohongan. Ibu tahu ayah kamu mencintaimu. Tapi kadang, orang dewasa bisa salah jalan, dan anak-anak jadi korban. Azam diam. Tapi dia tidak menolak pelukanku. Malamnya, Aluna mengetuk pintu kamar saat aku sedang melipat baju. Usianya baru 7 tahun. Tapi matanya sering lebih tajam dari orang dewasa. Ibu, kenapa kita gak tinggal sama ayah aja? Di sana lebih besar rumahnya. Aku tersenyum. Tipis. Bukan karena senang. Tapi karena tak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan itu. Luna, rumah besar itu gak selalu isinya kebahagiaan. Kadang, yang besar itu cuma temboknya. Tapi hatinya kosong. Ibu gak punya rumah mewah. Tapi ibu janji, kita gak akan kekurangan pelukan. Dan malam itu, Aluna tidur di pangkuanku. Dengan tangan mungilnya memeluk pinggangku erat. Seperti tak ingin dilepas dunia. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke pengadilan lagi. Kali ini, ada penilaian dari pihak sosial. Mereka akan menilai siapa yang lebih pantas menjadi pengasuh utama anak-anak, aku atau Rka. Sebelum berangkat, aku berdiri di depan cermin. Rambutku mulai tipis. Ada garis halus di bawah mata. Tapi mataku, meski lelah, masih menyala. Aku bukan wanita sempurna. Tapi aku adalah ibu yang mencintai anak-anaknya tanpa syarat. Dan itu, tak bisa dinilai dari seberapa besar rumah, atau seberapa tebal rekening. Di pengadilan, Nadia datang lagi. Kali ini mengenakan blazer pastel dan high heels mahal. Wajahnya tertata rapi. Bibirnya merah. Tapi senyum sinisnya tetap sama seperti dulu. Menusuk. Dia duduk di samping Raka. Seolah sudah jadi bagian resmi dari hidupnya. Seolah sudah lupa bahwa dulu, dia hanya datang ke rumahku sambil menangis karena mantan suaminya berselingkuh. Ironis, bukan? Orang yang dulu datang karena luka, kini jadi pisau untuk melukai perempuan lain. Hakim bertanya macam-macam. Tentang penghasilan, lingkungan tempat tinggal, pendidikan anak, kemampuan mengasuh, dan banyak lagi. Aku jawab semua dengan tenang. Karena aku tahu, aku tidak bisa berkompetisi dengan kekayaan Raka. Tapi aku bisa menunjukkan bahwa kasih sayang tidak bisa dibeli. Yang mengejutkan, saat sidang istirahat, seseorang datang menemuiku. Seorang wanita, sederhana, wajahnya teduh. Namanya Bu Ratna, petugas pendamping sosial. Ibu Alia, saya sudah kunjungi rumah ibu minggu lalu. Anak-anak tampak dekat sekali dengan ibu. Azam bahkan menunjukkan lukisan yang dia buat. Ada ibu, dia, dan adiknya, di bawah pohon, di depan rumah kecil. Aku nyaris menangis saat mendengar itu. Saya gak bisa jamin hasil akhirnya, Bu, tapi saya hanya ingin bilang. Ibu sudah menjadi rumah untuk anak-anak ibu, bahkan sebelum rumah itu berdiri. Malamnya, aku pulang dengan langkah lelah. Tapi dada sedikit lebih lega. Anak-anak menyambutku dengan pelukan. Dan Arfan datang membawa martabak coklat. Besok hasil sidang, ya? Aku mengangguk. Gak perlu takut, katanya. Karena kamu gak berjuang sendiri. Kami semua ada di sini. Dan untuk pertama kalinya sejak rumah tanggaku hancur. Aku percaya, esok mungkin tidak mudah. Tapi aku siap. Karena suara yang paling membela bukan datang dari hakim, tapi dari dua anak kecil yang memelukku setiap malam. Dan dari satu laki-laki yang melihat luka-lukaku, tapi tetap memilih tinggal. Pagi itu hujan turun tanpa amarah. Tidak deras, hanya cukup membuat kaca jendela berkabut dan jalanan beraroma tanah basah. Seolah langit sedang berkabung dengan pelan. Hari itu, keputusan sidang hak asuh anak akan dibacakan. Dan aku, duduk di ujung ranjang, mengenakan kemeja putih paling rapi yang kupunya. Menyisir rambut pelan-pelan sambil mendengarkan napas anak-anakku yang masih tertidur. Bu! Suara Azam pelan, nyaris seperti bisikan. Kalau nanti aku gak boleh tinggal sama ibu,
Boleh gak aku tetap telepon ibu setiap malam? Dadaku seperti diremuk. Tapi wajahku kutahan agar tak pecah. Aku membelainya, memeluknya erat. Nak, ibu gak akan biarkan itu terjadi. Tapi kalaupun dunia memaksa, ibu akan tetap mencarimu. Setiap hari. Di pengadilan, ruangan terasa seperti ruang tunggu di ujung napas. Semua orang duduk kaku. Raka hadir, berdasi, wajah datar seperti biasanya. Nadia duduk di sampingnya. Kini tak banyak bicara. Entah karena gugup, atau karena tahu bahwa apa yang ia inginkan tak semurni yang ia pamerkan. Hakim mulai membaca. Kata demi kata seperti tetesan jam pasir yang memisahkan harapan dan kenyataan. Setelah menimbang kondisi psikologis anak, lingkungan tempat tinggal, serta rekomendasi dari pekerja sosial, maka hak asuh Utma atas Azam dan Aluna jatuh kepada. Detik itu dunia seperti diam. Bahkan suara hujan di luar pun seakan menahan napas. Ibu kandung, saudari Alia Fatimah. Aku menunduk, bukan menangis. Tapi seperti dada ini tak mampu menampung rasa syukur yang tumpah. Terima kasih, Tuhan. Bukan karena aku menang atas mereka. Tapi karena anak-anakku tak perlu kehilangan rumahnya lagi. Tapi belum sempat lega itu utuh. Nadia berdiri. Saya keberatan. Yang mulia, Alia tidak mampu. Dia tinggal di kontrakan sempit. Tak punya pekerjaan tetap. Dia hanya main jadi korban. Raka menarik tangannya Lan, mencoba menenangkannya. Tapi Nadia melepaskan tangan itu. Aku yang lebih mampu. Aku ibu yang baik. Anak-anak itu akan hidup lebih layak denganku. Suara Nadia menggema di ruang sidang. Hakim memandangnya. Nang. Tegas, saudari bukan ibu kandung anak-anak ini. Dan pengadilan tidak menilai hanya dari materi. Kami menilai dari kehadiran, dari kasih sayang, dari konsistensi. Dan itu, saudari tidak miliki. Nadia terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Kekalahan batin. Ia menunduk. Raka hanya memijit pelipis. Seperti sadar betapa jauh ia telah membawa luka itu. Aku keluar dari ruang sidang dengan pelan. Langit masih mendung, tapi hujan mulai mereda. Arfan sudah menunggu di luar, membawakan payung biru kecil. Bagaimana hasilnya? Anak-anak, tetap bersamaku, jawabku. Ia tersenyum. Dan aku untuk pertama kalinya, bisa tersenyum dengan utuh. Malam itu, aku duduk bersama Azam dan Aluna di lantai. Kami makan mie goreng bersama, sambil mendengarkan suara hujan yang kini terdengar seperti musik dari langit. Bu, kalau ibu menang, kenapa wajah ibu masih sedih? Azam bertanya. Polos. Aku memeluknya. Karena menang itu bukan tentang kalahkan orang lain, nak. Tapi tentang menjaga sesuatu yang penting tetap utuh. Dan itu butuh tenaga, butuh luka, butuh sabar. Setelah mereka tidur, aku membuka laci kecil, mengambil surat mediasi lama, surat gugatan, surat pengadilan. Semua kertas yang dulu membuatku ingin menyerah. Kukumpulkan, kubakar di halaman belakang. Kertas-kertas itu jadi abu. Tapi luka yang pernah tertulis di dalamnya tetap jadi pelajaran. Esoknya, aku kembali ke dapur, mengulek sambal, memasak nasi, memanaskan lauk. Hidup kembali berjalan. Tapi ada yang berubah. Aku bukan lagi perempuan yang takut kehilangan. Aku adalah rumah. Aku adalah akar. Aku adalah ibu. Malam mulai larut. Angin menerpa jendela pelan-pelan. Seolah dunia pun sedang bersyukur bersama napasku. Anak-anak sudah terlelap. Di kamar sederhana dengan lampu tidur kelabu, mereka meringkuk dengan damai. Tidak ada tangis. Tidak ada jeritan. Tidak ada ketakutan bahwa besok akan dipisahkan lagi dari ibu mereka. Dan untuk pertama kalinya setelah semua badai itu, aku bisa bernapas utuh. Aku duduk di ruang tengah. Sendiri. Bukan kesepian. Tapi dalam hening yang meneduhkan. Malam ini, bukan air mata kesedihan yang menetes.
tapi air mata pengakuan bahwa aku sudah bertahan sejauh ini. Tuhan, terima kasih. Bukan karena Engkau menjatuhkan keputusan pengadilan ke tanganku, tapi karena Engkau tidak membiarkanku goyah saat seluruh dunia seakan ingin menjatuhkanku. Flashback kecil kembali muncul dalam kepalaku. Saat Nadia pertama kali datang ke rumah dengan wajah sendu. Saat Raka mulai pulang larut dan banyak alasan. Saat bau parfum asing menempel di kemeja yang seharusnya hanya kutemani. Saat perceraian terjadi, dan aku menjadi janda dalam label kasar dunia. Dan kini, setelah semua itu, aku masih berdiri bersama dua anak yang selalu memelukku seolah akulah rumah satu-satunya. Alia. Suara dari luar memanggil pelan. Evan. Aku membuka pintu. Ia membawa termos dan 2 gelas kecil. Kupikir kamu belum tidur, katanya. Aku tahu kamu belum bisa benar-benar tenang, meskipun kamu sudah menang. Aku duduk di anak tangga depan rumah. Ia di sampingku. Kami menyeruput teh hangat, diam, menatap bintang samar di langit kelabu. Arfan. Tahu gak, rasanya kayak habis berlari jauh banget. Kaki berdarah. Nafas ngos-ngosan. Tapi sampai juga di garis akhir. Tapi di garis akhir ini, gak ada selebrasi. Gak ada kembang api. Cuma, sepi. Tapi lega. Arfan menatapku. Lama. Matanya jujur. Karena kamu bukan lari untuk lomba. Kamu lari untuk menjaga agar anak-anakmu gak hilang. Kamu bukan pelari. Kamu penjaga. Dan penjaga gak butuh tepuk tangan. Penjaga cuma butuh anak-anaknya tetap utuh. Aku nyaris menangis. Tapi aku tahan. Karena kalimat itu terlalu indah untuk dibasahi air mata. Aku memandang wajahnya. Lelaki ini, yang datang bukan untuk menambal, tapi untuk duduk di sampingku saat aku belum bisa bicara. Kamu tahu, Fen. Aku gak tahu nanti akan seperti apa hidup ini. Mungkin tetap sulit. Mungkin tetap sempit. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah cukup kuat untuk apapun. Dan anak-anakmu tahu itu, Alia. Mereka bukan tinggal di rumah kayu kecil. Tapi mereka tinggal di hati yang besar. Kami tertawa kecil. Dan malam itu, bukan cinta yang tumbuh, tapi rasa hormat. Dan rasa hormat lebih tahan lama dari sekadar jatuh cinta. Esok paginya, aku membuka tirai dengan senyum. Matahari menyusup malu-malu. Azza memelukku dari belakang sambil berkata, Bu, aku mimpi kita tinggal di rumah yang punya taman. Ada pohon jeruknya. Ada ayunan juga. Tapi yang paling enak, di rumah itu, semua orang gak marah-marah. Aku tersenyum. Dan ku jawab dengan lembut. Mungkin rumah itu belum ada sekarang, Nak. Tapi ibu janji, kita akan sampai ke sana. Pelan-pelan. Lalu, kami sarapan dengan nasi goreng sederhana. Aluna menyuapiku, seperti biasa saat ia ingin manja. Dan aku sadar, aku memang tak punya banyak harta. Tapi aku punya yang paling langka. Jiwa anak-anak yang merasa aman saat bersamaku. Minggu berikutnya, aku mulai mengajar les privat lagi. Beberapa tetangga mulai datang menawarkan titipan kue untuk dijual. Hidup pelan-pelan menemukan jalannya. Nadia? Entahlah. Aku dengar ia mulai jarang terlihat. Mungkin luka batinnya terlalu besar saat sadar bahwa apa yang ia perjuangkan bukan cinta, tapi ego. Dan Raka? Aku tidak membencinya. Aku hanya melepaskan. Karena pada akhirnya, cerita ini bukan tentang pria yang pergi. Bukan juga tentang wanita yang datang dan merusak. Tapi tentang satu perempuan yang memilih bertahan dalam badai. Dan tidak membiarkan anak-anaknya kehilangan langit mereka. Mikrofon. Kamu menang, Alia. Bukan karena hakim memutuskan begitu. Tapi karena kamu tidak hilang arah saat badai datang. Karena kamu tidak menyerah. Karena kamu tidak menukar kasih sayang dengan rasa sakit. Dan itu, kemenangan yang tak bisa dikalahkan siapapun. Waktu berlalu. Tidak cepat. Tapi cukup untuk menyembuhkan luka yang dalam. Aku tak lagi terjaga tiap malam karena tangis.
Tak lagi bangun dengan dada yang sesak oleh pertanyaan. Mengapa semua ini terjadi padaku? Kini, setiap pagi aku bangun dengan tenang. Membuka jendela, membiarkan cahaya pagi masuk ke dalam ruang tamu kecilku. Aroma kopi dan suara langkah kaki kecil Aluna di lantai menjadi musik yang kurindukan setiap hari. Bu, aku mimpi rumah kita warna kuning, kata Aluna sambil menggambar di lantai. Kenapa kuning? Tanyaku. Karena kuning itu hangat. Seperti ibu. Aku mengangguk. Sejak kapan anakku belajar berkata seindah itu? Hidupku kini sederhana. Pagi mengajar les. Siang membantu tetangga membuat kue. Sore menjemput anak-anak. Dan malam, aku menulis jurnal diam-diam. Tentang luka yang perlahan jadi cahaya. Tentang hati yang dulu robek. Kini tumbuh akar kecil dari cinta yang sehat. Dan di antara semua perubahan itu, Arfan masih ada. Tidak mendesak. Tidak meminta. Ia hanya hadir. Alia. Ia berkata saat kami sama-sama menunggu anak-anak di sekolah. Kalau kamu siap, kamu bisa membiarkan orang lain mencintaimu lagi. Tapi hanya kalau kamu benar-benar ingin. Aku gak akan buru-buru. Tapi aku akan tetap di sini, selama kamu mau melihatku. Aku tidak menjawab hari itu. Bukan karena aku ragu padanya. Tapi karena aku masih ingin mencintai diriku sendiri. Lebih dalam. Sebelum kubuka pintu untuk cinta lain. Beberapa minggu setelahnya, aku mengajak anak-anak piknik ke taman kota. Aku membawa bekal nasi uduk dan telur balado. Kami duduk di bawah pohon besar, dikelilingi tawa dan angin sore. Bu, kata Azam tiba-tiba. Kalau nanti ibu menikah lagi, kami ikut, ya. Aku nyaris tersedak. Kamu, gak apa-apa kalau ibu menikah lagi. Gak apa-apa. Asal orangnya gak bikin ibu nangis. Aluna mengangguk polos. Malamnya, aku duduk sendirian di beranda. Dan untuk pertama kalinya, aku berpikir, apa aku siap untuk cinta yang bukan datang karena kasihan, tapi karena ingin tumbuh bersama. Hari-hari berikutnya, aku mulai membuka hati perlahan. Bukan terburu-buru. Tapi seperti bunga yang tahu kapan waktunya mekar. Aku mulai menerima ajakan Arfan makan malam, di tempat sederhana, di antara tawa anak-anak. Kami bicara tentang banyak hal. Tentang hidup, tentang kehilangan, tentang masa kecil. Dan aku sadar, cinta yang sehat bukan datang dengan janji muluk, tapi hadir dengan kejujuran yang tenang. Arfan tidak pernah mencoba menggantikan posisi siapapun. Ia tidak mencoba menjadi ayah bagi Azam atau Aluna. Ia hanya hadir sebagai lelaki yang menghargai batas dan memahami bahwa hatiku pernah dijahit dengan luka. Suatu malam, kami duduk di depan rumah. Anak-anak sudah tidur. Langit bersih. Bintang seperti mengerti apa yang sedang kurasakan. Alia. Arfan memandangku. Boleh gak, kalau suatu hari nanti, aku jadi bagian dari rumah ini? Bukan sekarang. Tapi, kalau kamu sudah siap. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah semua luka, aku mengangguk. Bukan karena aku butuh seseorang. Tapi karena aku tahu, aku pantas bahagia. Lagi, dulu aku pikir janda itu aib. Bisikku dalam hati. Tapi sekarang aku tahu, janda itu hanya status. Yang membuatku berharga adalah bagaimana aku bangkit dari luka dan tetap mencintai hidupku. Hidup tidak pernah memberiku jalan yang lurus. Tapi akhirnya, aku sampai di sini, di sebuah pagi yang hangat, dengan cahaya mentari menyusup pelan dari jendela, dan dua anak yang tertawa sambil mengenakan baju rapi. Karena hari ini, aku akan menikah lagi. Bukan pernikahan mewah. Tak ada gedung megah, gaun berkilau, atau puluhan tamu undangan. Tapi ada yang lebih indah dari itu semua. Kedamaian. Aku berdiri di depan cermin. Rambutku digelung sederhana. Wajahku tanpa make-up berlebihan. Dan di mataku, tak ada lagi sembab. Hanya kilau harapan. Bu.
Suara Aluna dari belakang. Bunda cantik sekali. Aku berbalik, tersenyum, dan merangkul anak-anakku. Hari ini bukan hari di mana aku memulai hidup baru, tapi hari di mana aku menguatkan rumah yang kubangun dengan air mata dan cinta. Arfan berdiri di depan penghulu. Matanya tidak berbinar seperti pengantin biasanya, tapi tenang, dalam, seolah berkata, "Aku tahu siapa yang kunikahi, perempuan yang hancur," lalu membangun dirinya sendiri dari serpihan. Ketika ijab kabul diucapkan, aku tak menangis. Aku hanya menggenggam tangan Azam erat. Karena aku ingin ia tahu, laki-laki sejati adalah mereka yang tidak lari dari luka, tapi merawatnya. Setelah acara sederhana itu selesai, kami pulang ke rumah kecil kami. Kini, satu kamar direnovasi jadi dua. Ada lemari baru, ada dapur yang diperbaiki, dan yang paling penting, ada rasa saling menghargai yang menjadi pondasi. Seminggu setelah pernikahan kami, sebuah hal yang tak kuduga terjadi. Nadia datang. Ia berdiri di depan pagar, memegang sebuah amplop. Kusuruh Arfan membawa anak-anak ke dalam. "Alia," katanya. Suaranya lebih lembut dari yang pernah kudengar. "Aku datang bukan untuk memperkeruh, tapi untuk minta maaf." Aku diam. Dulu aku pikir bisa dapat segalanya. Rumah, suami, anak-anakmu. Tapi ternyata, semuanya hanya hampa. Raka dan aku tidak baik-baik saja. Kami berpisah sebulan lalu. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin marah. Tapi bagian yang lebih besar memilih diam. Karena aku tahu, balas dendam tidak pernah menyembuhkan luka. Aku tidak datang untuk simpati, Alia. Aku datang karena aku ingin bilang, kamu perempuan yang kuat. Dan, aku iri pada kekuatan itu. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Terima kasih sudah datang. Maaf sudah aku beri sebelum kamu minta. Ia terdiam. Matanya berkaca. Lalu pergi. Dan aku kembali masuk rumah yang dulu pernah hancur. Kini mulai berbunga. Beberapa bulan kemudian, Azam juara lomba baca puisi. Aluna mulai suka menggambar bunga dan matahari. Dan aku mulai menulis buku pertamaku. Tentang seorang perempuan yang kehilangan segalanya. Tapi justru menemukan dirinya. Suatu malam, kami duduk bersama di teras. Arfan menyeduh teh. Anak-anak menggambar di lantai. Dan aku menulis di buku catatan tua. "Bu," kata Azam, "rumah ini kecil. Tapi kenapa rasanya luas sekali?" Aku tersenyum. Karena aku tahu jawabannya. Karena rumah ini sudah tak lagi retak. Sudah penuh cinta, doa, dan keberanian. Dan akhirnya, aku sadar, luka tidak harus dihapus. Kadang, luka justru menjadi pintu masuk bagi cahaya. Karena perempuan sepertiku, tak butuh jadi sempurna. Cukup kuat, cukup lembut, cukup tahu bahwa dirinya pantas dicintai.